Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di English Premier League. Yang pertama antara West Ham versus Chelsea yang berakhir dengan skor imbang 1-1, dan yang kedua antara Arsenal versus Brentford yang juga berakhir dengan skor imbang 1-1. Tampaknya dua klub besar asal kota London ini kompak ya teman-temannya bermain imbang. Padahal seperti yang kita pahami bahwa dua klub ini membutuhkan 3 poin. Apalagi Arsenal tuh, agar jarak mereka dengan Manchester City semakin jauh atau selisih poinnya semakin banyak. Tapi justru sekarang dengan gagal meraih kemenangan lawan Brentford, selisih poin mereka dengan City hanya 6 poin. Jadi jika City nanti menang lawan Aston Villa, selisih poinnya hanya 3. Apalagi jika nanti MU juga menang lawan Leeds. Nah, MU juga nanti akan membuka peluang untuk mengejar Arsenal. Sedangkan Chelsea seharusnya meraih kemenangan itu lawan West Ham karena permainan mereka bagus banget teman-teman. Tapi masalah klasik di Chelsea musim ini, yakni kesulitan bagi para pemain mereka untuk melakukan finishing. Padahal sebagai tim tamu, persentase ball possession Chelsea itu mencapai 70% loh teman-teman. Dan juga jumlah peluang mereka tuh sebetulnya banyak banget. Apalagi dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Tapi sangat disayangkan finishing mereka yang gak bagus. Saya jujur melihat ini pertandingan kedua Chelsea yang mereka bermain bagus, rapi, dan juga kreatif sejak dilatih oleh Graham Potter. Pertandingan pertama tahu gak lawan siapa? Lawan Fulham ketika mereka bermain di Fulham. Yang pada saat itu Joao Felix mendapatkan kartu merah ya, sehingga akhirnya Chelsea kalah. Nah, di pertandingan kemarin malam juga tampak pembedanya itu adalah Joao Felix plus ada Enzo Fernandez. Maka itu pasokan bola dari tengah itu bagus banget. Sedangkan Arsenal, nah ini yang disayangkan nih dari Arsenal nih, bahwa ketika mereka berhadapan dengan tim yang biasanya parkir base, mereka selalu sulit untuk bisa mencetak gol. Meskipun dalam beberapa pertandingan sebelumnya mereka berhasil membuka pertahanan dari tim lawan yang bermain ekstra defensif. Tapi di pertandingan kemarin malam sangat disayangkan teman-teman. Mereka punya banyak peluang, tapi itu dia finishing. Mana finishingnya? Mereka gak bisa finishing. Dan juga ball possession mereka itu sempat mencapai 84% loh di tengah jalannya pertandingan. Jadi betul-betul mereka mengurung Brentford, tapi sayang mereka tidak bisa mencetak gol. Dan saya pikir pemain dari Arsenal yang tidak bermain bagus di pertandingan tersebut adalah Saliba, karena berkali-kali itu dia kalah duel dengan striker dari Brentford, Tony. Dan juga sekali itu dia ada melakukan kesalahan di babak kedua, jika teman-teman masih ingat, yang dia kehilangan bola di dalam kotak penalti, sampai Brentford itu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Tony juga itu yang hampir mencetak gol. Jadi jika Chelsea itu sudah bermain kreatif, mendominasi jalannya pertandingan, tapi gagal meraih kemenangan, sebaliknya sama juga dengan Arsenal. Mereka benar-benar menggempur habis Brentford. Tapi ya seperti yang kita tahu bahwa Brentford ini bukan tim papan bawah atau juga tim yang lemah ya teman-teman. Bahkan sebelum lawan Arsenal mereka tidak terkalahkan dalam 9 pertandingan terakhir mereka di English Premier League. Bahkan mereka itu adalah salah satu tim yang produktif, padahal kita tahu posisi mereka di papan tengah. Dan juga kalau menurut hemat saya, Brentford ini main bukan untuk mencari menang nih pertama-tama, tapi mereka main agar tidak kalah. Maka itu mereka selalu bermain defensif lawan tim-tim yang berada di zona papan atas. Apakah itu lawan Manchester City, lawan Manchester United, bahkan mereka bisa mengalahkan City di kandang City dengan taktik ekstra defensif dan juga counter attack. Plus mereka bisa menang lawan Liverpool di kandang sendiri. Jadi memang tim ini punya defense yang solid. Meskipun Arsenal sudah pernah mengalahkan mereka di kandang Brentford. Tapi ya kali ini tampaknya nih pelatih dari Brentford, Frank ini sudah belajar ya dari kesalahannya. Sehingga dia tampak jelas lah meminta para pemainnya itu benar-benar bertahan secara dalam. Jadi mereka bermain dengan deep low block. Artinya low block yang secara dalam. Dan juga hanya mengandalkan counter attack itu pun sesekali. Jadi mereka juga menunggu, mencari celah di ruang pertahanan dari Arsenal. Dan sebetulnya dari segi peluang, walaupun mereka agak bisa menciptakan banyak peluang di pertandingan ini yang berbahaya, tapi setiap kali mereka membangun serangan balik, tampak jelas para pemain Arsenal di lini pertahanan itu sering kepanikan. Jadi betul kan apa yang saya katakan berkali-kali, bahwa masalah dari para pemain Arsenal itu adalah ketika mereka menghadapi counter attack dari para pemain tim lawan. Tampak banget ada kepanikan yang muncul di ruang pertahanan Arsenal. Ya, pertama-tama saya ingin membahas dulu ya teman-teman pertandingan antara West Ham versus Chelsea. Ini pertandingan yang besar sebetulnya. Ini kan London Derby. Dan juga bagi Chelsea, mereka wajib menang di pertandingan ini jika mereka ingin menyelesaikan musim ini dengan berada di minimal top 5 lah. Agar mereka bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa kan musim depan. Kalau nggak buat apa beli begitu banyak pemain. Dan jujur saya melihat permainan dari Chelsea kreatif banget.
mereka bisa dengan mudah membuka pertahanan dari West Ham. Tapi para pemain West Ham juga pintar. Mereka bisa memakai perangkap offside dan mereka juga bisa bermain dengan zona marking yang menyulitkan juga sebetulnya pergerakan individu dari para pemain Chelsea. Tapi ketika passing-passingnya itu dari tengah itu sudah bagus, nah disitulah kita melihat kemampuan dari para pemain Chelsea untuk bisa menciptakan banyak peluang. Jadi di pertandingan ini banyak banget peluang bagi para pemain Chelsea. Memang tidak semuanya adalah peluang yang berbahaya, tapi mereka dengan rapi bisa menciptakan peluang. Nah ini sangat penting. Karena sebelumnya nih saya melihat bersama Graham Potter, mereka hanya kebanyakan main possession tapi creating chancesnya minim. Nah di pertandingan kemarin malam chancesnya banyak banget. Nah maka itu ketika sekarang mereka sudah punya pemain seperti Enzo dan juga Joao Felix, nah tampakkan kreativitas dari Chelsea ini meningkat dan mereka tidak selalu menyerang dari sektor sayap. Jadi sebelumnya pernah ketika saya memberikan ulasan dari pertandingan Chelsea, saya lupa tuh ya lawan siapa yang Chelsea gagal menang. Nah saya jelaskan bahwa nih Chelsea ini sudah terbaca pola permainannya karena mainnya dari sayap terus. Mereka perlu bermain kreatif di tengah. Enzo sudah bagus tapi rekannya kurang bagus. Nah kali ini rekannya Ruben Loftus-Cheek gak buruk juga sih. Cuman yang memang dia kadang-kadang terlambat mengambil keputusan ketika dia sudah berada di ruang pertahanan dari West Ham. Jadi dari jalannya pertandingan memang Chelsea langsung ya bermain menyerang. Padahal mereka bermain away loh. Tapi mereka gak khawatir karena tampaklah para pemain mereka begitu fleksibel dalam segi pergerakan mereka. Jadi Enzo ini pemain yang bisa mengambil keputusan secara cepat ketika dia berada di ruang pertahanan dari tim lawan. Jadi ketika dia dapat bola itu langsung dia memutuskan memberikan umpan kepada Joao Felix yang melakukan pergerakan yang tepat sehingga dia bisa menerima umpan tersebut dan mencetak gol. Dan sebetulnya setelah itu Chelsea tetap menyerang. Cuman saya melihat masalah Chelsea berada di sektor sebelah kiri pertahanan. Jadi jika Arsenal nih Saliba yang permainannya gak bagus, maka di Chelsea saya melihat Cucurella dari segi dia bertahan ini gak bagus. Jadi dalam menyerang Cucurella ini bagus. Maka itu feeling saya ini lebih baik dia bermain di sektor wing aja. Karena dari segi penyerangan Cucurella ini bagus. Tapi dari segi bertahan gak meyakinkan. Karena tuh peluang pertama dari West Ham yang diciptakan oleh Antonio ketika dia mendapatkan bola dari Bowen. Kan teman-teman bisa melihat bahwa sektor sebelah kiri pertahanan dari Chelsea itu terbuka. Sebelum akhirnya West Ham bisa mencetak gol menyamakan kedudukan kan ketika Cucurella itu kehilangan bola. Nah mereka memberikan crossing ke dalam kotak penalti dan ternyata di tiang jauh ada mantan pemain dari Chelsea, Emerson. Di luar dugaan di sana Reece James tidak mengawal Emerson. Padahal itu adalah posisi dari Reece James dan seharusnya dia melihat dan mewaspadai pergerakan dari Emerson yang posisinya berhadapan dengan Reece James. Nah sudah 1-1 tetap Chelsea menggempur dan saya melihat bahwa Graham Potter pintar juga ya di sini memainkan 3 pemain yang punya speed, Mudryk, Joao Felix, dan juga Havertz. Ya meskipun Mudryk di pertandingan ini tidak bisa berbuat banyak, tapi ya pergerakan tanpa bolanya gak mengecewakan. Dan juga kalian harus paham bahwa Mudryk ini sebetulnya kan perannya bukan sebagai striker, jadi ya jangan berharap juga Mudryk ini bisa mencetak puluhan gol, enggak juga. Tapi dia adalah pemain yang akan bermain di sektor sayap sebagai inverted winger. Jadi dia akan lebih banyak melakukan pergerakan tanpa bola atau juga dengan bola atau juga memberikan umpan-umpan kunci. Jadi ketika Mudryk tidak mendapatkan peluang, ya bukan berarti bahwa dia tidak bermain bagus, cuman memang dia belum padu lah tampaknya dengan pemain-pemain lain di Chelsea ya. Karena dia kan juga salah satu pemain baru. Kalau Enzo, ya memang dia adalah pemain yang punya visi permainan yang bagus ya, sehingga dia cepat nyetel. Dan di babak kedua sebetulnya Chelsea bermain jauh lebih baik ketika Ben Chilwell masuk. Beberapa kali dia memberikan umpan kunci, satu tuh kepada Havertz yang hampir dia mencetak gol. Dan West Ham sebetulnya sudah mencetak gol tapi dianulir karena offside dan kontroversi itu kalau nggak salah di menit ke-80-an ya. Yang Conor Gallagher itu shooting, itu jelas itu terkena tangan dari Souček. Nah saya bingung juga kenapa VAR tidak memberikan keputusan penalti untuk Chelsea. Karena jelas bola itu terkena tangan dari Souček. Artinya jika tidak ada tangan dari Souček, maka bola itu akan mengarah ke gawang dari Fabianski. Tapi ya itulah VAR kan nggak konsisten sama sekali. So Chelsea tidak bisa meraih kemenangan teman-teman. Dan dalam 5 pertandingan terakhir mereka hanya bisa mencetak 3 gol. So jelas masalah di Chelsea adalah dari segi finishing. Mereka harus bisa melakukan finishing yang lebih baik lagi. Dan memang sih Chelsea kehilangan striker predator ya teman-teman. And now to the second match, Arsenal versus Brentford. Ya jelas lah di atas kertas ini sebetulnya pertandingan milik Arsenal. Tapi kalau gak bisa melakukan finishing ya jangan harap bisa meraih kemenangan. Jadi Arsenal ketika lawan Everton pun sebetulnya bisa juga menciptakan banyak peluang kan, tapi juga beberapa shooting dari para pemain mereka yang melenceng atau juga bisa di-save oleh Pickford. Di pertandingan ini juga sama. Ada beberapa shooting mereka yang melenceng, banyak juga yang bisa di-save oleh penjaga gawang dari Brentford Raya. Dan sebetulnya Brentford ini kan hanya bermain counter, tapi counter mereka berbahaya. 1-2 kali passing mereka bisa membuka pertahanan dari Arsenal.
Dan memang di atas kertas Brentford ini formasinya adalah 3-5-2 ya teman-teman, tapi secara permainan saya melihat formasi mereka tuh 8-2. Jadi 8 pemain tuh benar-benar bertahan, hanya Mbeumo dan juga Toney yang siap untuk membangun counter attack. Tapi support dari second line Brentford itu cepat banget. Nah, itu yang menyulitkan para pemain Arsenal untuk bisa membaca pergerakan dari para pemain Brentford. Karena di babak pertama sebetulnya Brentford yang menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya, walaupun nggak semuanya on target, betul kan? Dari Ko Henry itu peluang pertama di pertandingan ini dari Brentford. Terus setelah itu memang ada chance dari Martinelli dan juga dari Saka, tapi kemudian Brentford mendapatkan peluang lagi dari Toney yang tendangannya terkena tiang. Kemudian Toney lagi yang syutingnya bisa di-save oleh Ramsdale. Artinya tim ini berbahaya ketika counter. Nah, kalau saya melihat bahwa Arteta ini terlambat memainkan Trossard. Seharusnya tuh di awal babak kedua langsung aja memainkan Trossard, karena jelas Martinelli itu dikawal dan gak bisa bergerak. Beda dengan Saka. Saka masih bisa mengandalkan speed dan juga intelijensianya untuk keluar dari kawalan para pemain Brentford. Tapi Martinelli sama sekali gak berkutik. Seharusnya Martinelli itu sudah mencetak gol di babak pertama ketika dia mendapatkan bola di dalam kotak penalti. Sayang, tendangannya meroket ke angkasa. Nah, ketika Trossard masuk, saya melihat permainan dari Arsenal jauh lebih baik. Karena Trossard bisa lebih lama menahan bola, nggak asal berlari dengan bola, dan dia punya visi yang bagus untuk membagi bola, dan akhirnya Arsenal bisa mencetak gol. Odegaard permainannya bagus banget, banyak key passes yang dia berikan di pertandingan ini, sehingga ketika dia memberikan key passes kepada Saka yang akhirnya bisa lepas kawalan lagi. Nah, Saka memang bukan pemain yang egois, dia memberikan umpan ke tiang jauh, dan di sana ada Trossard. Nah, setelah itu ya seharusnya bisa saja sih Arsenal langsung defend, tapi kan itu bukan tipe permainan dari Arsenal, bukan seperti itu Arsenal bermain. Mereka tetap menyerang. Dan juga sangat disayangkan ketika terjadi situasi free kick itu, dan dari set piece itu ketika para pemain Brentford melayangkan bola ke dalam kotak penalti, para pemain Arsenal semuanya panik. Mereka tidak bisa menghalau bola keluar dari kotak penalti mereka. Itulah kesalahan utama mereka. Jadi saya gak melihat antara Gabriel dan juga Saliba itu bisa memenangi duel, sehingga Brentford bisa menyamakan kedudukan. Padahal cukup banyak pemain Arsenal di dalam kotak penalti, tapi para pemain Brentford luar biasa. Mereka bermain agresif banget untuk memenangi setiap duel dengan para pemain Arsenal, dan mereka bisa menyamakan kedudukan. Dan memang Arsenal kemudian mendapatkan peluang lagi kan, dari Odegaard lagi, dari Zinchenko lagi. Hampir semua pemain Arsenal mendapatkan peluang. Sangat disayangkan, padahal inilah peluang mereka untuk lebih jauh atau menjauh dari Manchester City. Dan next match adalah lawan Manchester City. Bagaimana caranya bisa menang lawan Manchester City? Kalau lawan Brentford saja, meskipun sudah menguasai jalannya pertandingan, gak bisa meraih kemenangan. Dan feeling saya ini bukan soal masalah mental. Kalau mental para pemain Arsenal menurut saya gak ada masalah lah, masih bagus. Maka itu mereka sudah cukup lama bertahan di peringkat nomor 1. Tapi saya melihat masalahnya adalah ketika para pemain Arsenal tidak tenang. Sayang banget Arsenal gak bisa menang. Lemas juga saya teman-teman kemarin malam. Serius, jujur saya gak bohong, lemas saya. Karena inilah chance bagi Arsenal untuk menang. Tapi untuk sementara mereka masih berada di peringkat nomor 1 dan juga belum kiamat. Belum selesai perjuangan dari para pemain Arsenal. Mereka masih punya peluang. Harapan itu masih ada teman-teman. Kita tunggu saja perjuangan dari para pemain Arsenal dan juga tentunya perjuangan dari para pemain Chelsea di pertandingan-pertandingan selanjutnya dari English Premier League, sambil kita menunggu nanti hasil akhir dari pertandingan Leeds versus Manchester United dan juga Manchester City versus Aston Villa. Menarik. Jika United dan City juga menang, artinya mereka akan semakin dekat ke Arsenal. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.